Oke. Kata-kata api di hadapan Nabi Ibrahim. Yang menyebut Nabi Ibrahim itu sebagai raja rohani. Tentu saja dalam hal ini apinya itu kalah terhadap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terlampau tinggi derajatnya di hadapan api itu. Karena itu ketika api itu bersiap sedia untuk mati di hadapan Nabi Ibrahim justru menjadi cahaya. Orang-orang yang beriman itu bercahaya. Api itu bercahaya sekaligus membakar. Nah, ternyata api itu kalah terhadap cahaya keimanan. Api itu kalah terhadap cahaya keimanan. Karena itu Syekh Bahlul Al-Kufi di Baghdad, ya, aku baru saja datang dari neraka. Aku masuk ke dalam neraka. Coba tengok bulu kuduku, ada yang terbakar sehelai pun? Tidak ada, tidak ada. Oh, berarti aku dilindungi dari api neraka. Dilindungi dari api neraka, sehingga api nerakanya itu menjadi tidak mempan untuk menggigit Syekh Bahlul Al-Kufi itu. Sekarang, ya, fal jannatu, maka adapun surga, wan naru, dan neraka, kilahuma, adapun keduanya itu min ghilmanika, ialah termasuk bocah-bocahmu, gitu ya. Surga dan neraka itu termasuk bocah-bocah Nabi Ibrahim. Bocah-bocah, anak kecil, gak bisa. Nah, karena itu neraka itu tidak bisa membuat Nabi Ibrahim tersiksa karenanya. Surga juga tidak bisa membuat Nabi Ibrahim bahagia karenanya. Bocah-bocah itu, bocah-bocah. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala beribadahlah semata-mata karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan surga. Di hadapan Allah beribadahlah karena Allah, bukan karena takut neraka. Jadi doa Rabi'ah Adawiyah harus dicontoh di dalam hal ini. Kalau aku berbakti kepadamu ya Allah semata-mata ingin masuk surga, tutuplah pintu surga itu bagiku. Tutup. Kalau aku menyembahmu ya Allah semata-mata karena takut neraka, masukkan, bakarlah aku di nerakamu itu. Tapi kalau aku menyembahmu karena rindu kepadamu, jangan palingkan wajahmu, aku rindu wajah itu. Jadi melampaui surga dan neraka ibadah itu mestinya. Nah, sekarang, ya, dengan neraka ya enggak takut, dengan surga enggak pengen. Wah, repot ini, ya. Repot para penceramah itu yang repot. Para penceramah yang repot. Diiming-imingi surga, enggak pengen surga. Ditakut-takuti dengan neraka, enggak takut neraka. Wah, pun nggak usah diceramah ini, langsung boy. Ya, bonjin. Jadi surga dan neraka itu adalah bocah-bocahmu, bocah-bocahmu. Jadi yakinlah ya bahwa sesungguhnya kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita akan melampaui surga dan neraka. Akan melampaui surga dan neraka. Syaratnya tidak usah ingin surga, tidak usah takut neraka. Rindulah kepada Allah, cintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru itu segala-galanya. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau
Fi hirzin ialah dalam perlindungan, wa hifdzin dan penjagaan, amma siwallah dari apapun yang selain Allah Ta'ala. Kalau tidak ada apapun yang ditakuti selain Allah Ta'ala, tidak ada apapun yang ditakuti, maka otomatis kita itu hidup dalam keadaan tentram. Kenapa? Tidak takut kepada selain Allah Ta'ala. Takut kepada Allah karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk takut kepada hadirannya itu. Diperintahkan takut kita kepada Allah Ta'ala. Kepada selain Allah sudah tidak berharap apapun itu. Nah, sepertinya ya, kalau tidak ada persoalan hidup ini, kita itu berada di situ sepertinya. Kita berada di sana. Kita tidak berharap, tidak takut gitu. Tapi ketika kena persoalan, loh kok ternyata ketika kena persoalan itu jadi lain. Jadi lain. Jadi kalau tidak kena persoalan, sepertinya aman-aman saja. Seperti air sungai itu loh. Sepertinya jernih-jernih saja. Coba diaduk-aduk dasarnya itu. Diaduk dasarnya. Diaduk-aduk itu artinya apa? Dasar sungai itu betul-betul diupek-upek. Nah, kalau diupek-upek tetap jernih, bagus. Bagus itu. Kalau kalian tetap jernih ketika ada persoalan, bagus, mantap itu. Bagus. Persoalannya adalah tidak jernih ketika diaduk-aduk itu. Ada tainya juga. Ternyata ada gitunya juga, ada kotorannya itu ketika diaduk-aduk. Yang mengaduk-aduk itu adalah persoalan. Persoalan. Kenyataan hidup itu yang mengaduk-aduk kita. Jadi karena itu ya, jangan percaya seseorang yang ngomong dan tidak kena persoalan. Jangan percaya itu. Kamu punya persoalan itu? Enggak, wah, ya nggak bisa dipercaya itu. Baru kalau ada persoalan tetap jernih, bersih, sip itu bagus. Sebagai sungai pantas untuk dipuji. Sebagai sungai. Kenapa? Karena diaduk-aduk oleh persoalan, tetap dirinya, rohaninya gagah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tidak ada persoalan, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke. Fata'ala fi irthil khamri. Maka kemarilah di dalam jejak kemabukan. Terimalah jejak khamr itu. Jadi ada orang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Allah segala-galanya. Nah, dekatlah kepada orang itu. Dan dekatlah kepada sisa-sisa kemabukan ilahi itu. Dekati itu, sisa-sisa kemabukan ilahi. Nah, kalau kita bisa menerima tentang sisa-sisa kemabukan ilahi itu, di situ kita akan betul-betul merasakan bahwa kewalian itu betul-betul ada. Kewalian itu betul-betul ada. Contoh begini ya, Habib Abu Bakar Nganjuk. Abu Bakar Nganjuk. Yang saya heran itu, beliau tidak pernah berbicara dengan manusia. Tidak pernah berbicara dengan manusia, dengan siapapun. Saya datang sekitar jam 11 itu ke rumahnya. Datang ke rumahnya karena sepi, tidur saya. Nggak ada orangnya, nggak ada Abu Bakar lagi keluar. Tidur saya di situ. Nah, ketika tidur itu mendekati saya dan meminum teh saya. Minum. Teh saya itu diminum. Padahal tidak ada orang yang tehnya itu diminum oleh beliau. Tidak ada yang diminum oleh beliau. Tapi kemudian teh saya itu diminum oleh beliau. Diminum. Nah, ketika diminum itu, saya kemudian bangun. Taulah kemudian saya bahwa di dekat saya itu ada Habib Abu Bakar yang saya cari itu. Nah, pertanyaannya adalah,
bagaimana kok bisa membedakan tehnya siapa dan siapa? Padahal saya jauh dari teh itu. Saya jauh dari teh itu. Kenapa? Karena saya tinggalkan untuk tidur teh itu. Nah, tapi kenapa kok teh saya yang diminum? Diminum begitu saja. Selesai, sudah dihempaskan begitu saja. Itu kan berarti dengan demikian, walaupun penglihatannya tidak melihat langsung, tapi hatinya itu tahu. Ini tehnya siapa? Tahu. Selamat datang. Boleh. Ini orang, ini objek. Saya teruskan. Nah, ketika tahu ini tehnya saya dan kemudian diminum, itu kemudian ada yang lebih sublim dari hal itu. Kontak batin itu dilangsungkan di saat itu. Jadi tidak berbicara secara lisan, tapi berbicara secara batin. Contoh begini ya, saya bilang secara batin begini. Jadi saya cuma umat kami saja. Maksudnya aku datang ke sini untuk didoakan dekat kepada Allah ya. Ketika saya umat kami dan menghadap kepada beliau mengangguk. Iya. Itu pembicaraan secara batin itu. Jadi secara batin itu oke. Secara batin oke. Walaupun tidak diungkapkan secara verbal. Walaupun tidak diungkapkan secara verbal, tapi dia itu Syekh Habib Abu Bakar itu oke. Oh iya. Jadi betul ya, apa yang disebut bahasa batin itu ada, sebagaimana yang dikisahkan itu Syahrawardi Al-Maktul itu berdiam diri selama 1 jam, berdiam diri selama 1 jam. Nah, sementara lawannya itu juga berdiam diri selama 1 jam. Tapi kemudian setelah itu ditanyakan kepada Suhrawardi itu menjawab, dari mulai kaki sampai ujung rambut saya menemukan keteladanan Nabi. Kata Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu kemudian ditanya tentang siapa Syekh Suhrawardi itu ya. Siapa? Lawan bicaranya itu siapa? Nah, itu juga menjawab, dari ujung kaki sampai ujung rambut itu adalah ilmu pengetahuan ilahi. Jadi ternyata tidak berbicara secara lisan itu bisa berbicara secara batin. Bisa berbicara secara batin. Jadi itu yang diungkapkan di dalam holwat itu. Kalau tidak di sini, terus naik terus semacamnya itu. Jadi kalau kita tidak berhenti di tahap itu, akan naik ke tahap berikutnya, berikutnya lagi terus begitu. Jadi tidak ada itu pemberhentian Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi Allah itu maha tak terjangkau. Walaupun dengan pikiran yang paling liar sekalipun, maha tak terjangkau Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi fata'ala fi ithril khamri, datanglah kemari di dalam jejak khamr itu, kemabukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi gini, kalau sudah tidak ada rasa kita kepada segala yang lain, maka rasa kita kepada Allah taala. Nah, ketika rasa kepada Allah taala itu, maka orang dari wajahnya itu kelihatan, ini orang mabuk ini sebenarnya, orang mabuk. Jadi dari wajahnya sudah kelihatan. Jadi, beda dengan mabuk perkara duniawi.
Itu juga dari wajahnya kelihatan juga. Mabuk perkara Allah Ta'ala dari wajahnya kelihatan juga. Wahul syaraban minal haqqi, dan ambillah minuman dari Allah yang maha benar. Minuman dari Allah. Nah, minuman dari Allah Ta'ala yang maha benar itu tak lain adalah kepatuhan itu kepada hadiratnya. Kepatuhan kepada hadiratnya. Contoh, patuh untuk sholat misalnya. Menikmati sholat itu sebagai karunia dari Allah Ta'ala, dinikmati. Nah, itu minuman yang berupa kepatuhan kepada Allah Ta'ala itu. Jadi ambillah minuman dari Allah Ta'ala itu. Ambil minuman itu dari hadiratnya. Nah, tentu saja minuman dari Allah Ta'ala itu bukan terutama air itu ya. Memang air itu juga merupakan minuman dari Allah Ta'ala. Siapakah yang telah menurunkan hujan yang menjadikan air minum kita itu? Ya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Tapi yang dimaksud sebagai minuman ilahi tak lain adalah kepatuhan itu. Jadi ketika sudah nikmat bersembah sujud kepada Allah Ta'ala, itulah minuman ilahi. La yaqtaribu minhu bifamihi illal asyiq. Tidaklah mendekat dengan mulutnya kepada minuman ilahi itu kecuali seorang pecinta, para pecinta Allah Ta'ala. Kalau pecinta itu kan ngerti ya. Tapi betapa sulitnya untuk merasakan cinta ilahi itu. Coba begini ya. Apa tanda-tandanya Allah Ta'ala cinta kepada kita? Tanda-tandanya itu adalah kalau kita sudah cinta kepada Allah, Allah lebih cinta dari itu. Ada tanda cinta kepada Allah Ta'ala di dalam dirimu? Ada? Ada juga? Ada gak? Coba. Nah, kalau sudah ada cinta di dalam diri kita kepada Allah Ta'ala, Allah lebih cinta lagi kepada kita. Lebih cinta lagi kepada kita. Tapi ketika masih tergantung kepada penilaian makhluk misalnya, nah itu belum ada itu. Belum ada. Jadi pastikan cinta kepada Allah Ta'ala itu bersemayam di kedalaman batin kita. Di kedalaman batin kita. Jadi ketika sudah cinta kepada Allah, Allah lebih cinta lagi. Jadi kayak gitu ya. Kalau kita biasa-biasa kepada Allah, tidak cinta, sholat sekedarnya, sholat karena biasa, itu nggak ada juga di dalam diri Allah Ta'ala cinta kepada diri kita. Wal tuhab, dan hendaklah diberikan as-sihhatu, apa kesehatan, limardhal alam, bagi orang-orang yang sakit di alam raya. Fa fis sihhati, oke ya. Ada kesehatan badan, ada kesehatan pikiran. Kesehatan badan kita punya semua. Apakah sehat badan tanda sehatnya pikiran? Belum tentu. Belum tentu. Yang dimaksud sehat pikiran itu ketika pikiran kita sehat, sholat itu senang rasanya. Sholat itu senang rasanya. Apakah kita senang melakukan sholat? Apa biasa-biasa? Apa karena ada orang? Coba yuk ngaku. Nggak berani ngaku. Dan kalau pikiran kita sehat, ya, maka seluruh perintah-perintah Allah Ta'ala itu kita idolakan. Wah, mantap ini, mantap, wudu seneng. Kalau memang wudu seneng, kok nggak sering berwudu? Coba, seneng wudu, seneng nggak? Kalau tidak sering berwudu, gimana? Nah, gitu. Kalau memang salat sunat itu seneng, kok nggak sering juga salat sunat? Nah gitu loh. Jadi tanda-tandanya senang itu kita mengerjakannya dengan tanpa pamrih. Dengan tanpa pamrih. Senang saja mengerjakan. Senang. Kalau sampai kepada tahapan senang itu luar biasa ya, luar biasa. Sampai kepada tahapan senang itu. Senang punya wudu misalnya, senang punya wudu.
Sekarang ditanya yang punya wudhu ini berapa persen? Yang banyak itu nggak punya wudhu. Wudhu itu cuman kalau mau sholat, ya. Kalau nggak mau sholat, ya nggak wudhu. Padahal sesungguhnya orang yang rutin punya wudhu itu tidak akan mati kecuali mati husnul khotimah. Jelas loh ya, jelas. Tapi tidak dikerjakan juga. Ternyata cinta kita kepada Allah itu tewer-tewer. Cinta kita kepada hadiratnya itu tidak betul-betul. Jadi ada sehat walafiat, ada sehat pikiran. Tanda-tandanya sehat pikiran adalah fokus kepada perintah-perintah Allah itu nikmat sekali ketika melaksanakannya. Fafis sehat, maka di dalam sehat itu la ma'lumah hunaka wala majhulah. Tidak ada yang diketahui dan tidak ada yang tidak diketahui. Artinya di dalam sehat pikiran itu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya bahwa pikiran itu sehat. Jadi kalau disebut sehat itu kan sehat, para itu yang dimaksud itu dikira badannya itu loh. Ya sehat. Padahal sesungguhnya rohaninya sakit. Rohaninya sakit. Jadi yang ditanya itu sebenarnya adalah pikirannya itu sehat. Alhamdulillah sehat. Maksudnya kalau punya wudhu terus itu lu sehat. Sehat. Oke, saya